Sahabat teknisi, dimanapun Anda berada, salam kebersamaan. Jumpa lagi dengan Bung Denny, tentunya masih di channel Teknisi Elektronik Indonesia. Di kesempatan hari ini, saya kedatangan pasien kulkas LG satu pintu dengan keluhan tidak bisa dingin. Langsung saja kita cek. Ini kulkas sudah saya hidupkan. Kita cek, memang di evap tidak ada dingin, sementara lampu kontrol menyala. Teknisi, langkah awal yang harus kita lakukan yakni kita cek kompresor. Di sini kompresor saya pegang tidak ada getaran sama sekali. Dalam arti kompresor tidak bekerja. Setelah kita ketahui bahwasannya kompresor tidak bekerja, maka power kita matikan, lalu kita bongkar atau kita copot tutup kompresor. Nah, di dalam tutup plastik itu di sana ada dua komponen, yakni ada PTC relay dan juga ada overload. Nah, ini saya lagi melepas tutup plastik dari kompresor. Nah, ini yang saya pegang ini adalah overload dan PTC relay. Kita harus pastikan bahwasannya kedua komponen ini atau kedua alat ini, yakni PTC relay dan juga overload, harus nyambung ke stiker atau kabel listrik dari kulkas tersebut. Kita cek satu-satu apakah nyambung. Di sini saya cek kabel listrik yang menuju ke PTC relay ternyata menyambung. Nah, sekarang ganti saya tes kabel listrik yang menuju ke overload. Ini saya lagi cek dan ternyata kabel listrik yang menuju ke overload tidak menyambung. Artinya arus listrik yang menuju ke overload putus. Setelah kita mengetahui ada jalur yang putus yang menuju ke overload, langkah selanjutnya kita akan cek satu komponen atau satu alat yang namanya termostat. Nah, ini yang saya pegang ini adalah termostat. Untuk mengecek termostat kita harus membuka tutup freezer kulkas. Nah, ini saya lagi membuka tutup freezer kulkas. Sahabat teknisi, termostat sudah terbuka. Nah, sekarang coba kita cek di kedua kaki termostat tersebut. Fungsi dari termostat sendiri hampir sama dengan fungsi switch power di TV. Jadi dia bisa berfungsi untuk mengantarkan arus dan juga memutus arus. Dan di sini termostat saya ukur ternyata rusak. Nah, saya harus mencari termostat yang baru untuk mengganti termostat yang rusak. Nah, ini yang saya pegang adalah termostat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya termostat adalah alat pengatur temperatur suhu pada kulkas dan juga merupakan alat yang bisa secara otomatis memutus atau menyambung arus yang mana ditentukan oleh suhu. Jadi termostat ini sendiri bisa kita atur suhu berapa dia akan hidup dan dalam suhu berapa termostat ini akan memutus arus.
Itulah fungsi dari termostat. Selanjutnya saya akan memasang termostat ke bingkai freezer karena memang termostat tersebut tempatnya menempel di bingkai tutup freezer kulkas. Setelah termostat sudah menempel di bingkai tutup freezer, jangan lupa kabel soket aliran strom harus disambung ke termostat. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita pasang bingkai tutup freezer ke dalam bodi kulkas. Nah, di sini ada 3 baut, di atas ada 2, terus di bawah ada 1. Nah, sebelum kita baut, kita pastikan udah pas. Nah, jadi sebelum kita baut harus benar-benar kita pastikan bahwasannya bingkai sudah pas dengan bodi kulkas. Nah, kalau sudah pas, sekarang tinggal kita baut. Setelah bingkai freezer sudah menempel di bodi kulkas, sekarang jangan lupa knob untuk termostat kita pasang. Nah, ini knob termostat kita pasang karena fungsi dari knob ini adalah untuk mengatur suhu pada termostat. Nah, langkah selanjutnya kita mengambil bungkus selang dari termostat yang lama. Nah, pembungkus selang itu kita masukkan ke kawat sensor termostat yang baru. Nah, ini saya lagi masukkan selang pembungkus termostat ke termostat yang baru. Teman-teman, jangan lupa karena fungsi dari sensor termostat yang berupa kawat tadi adalah untuk mendeteksi suhu. Jadi kawat tersebut harus menempel di bodi kulkas. Jadi ini saya lagi menempelkan sensor dari termostat tersebut ke bodi evap. Karena ini sangat penting. Seandainya sensor termostat tidak menempel di evap, maka termostat tidak bisa bekerja dengan normal. Pemasangan termostat sudah selesai. Sekarang kita coba listrik kita hidupkan. Nah, ini lampu kontrol sudah nyala. Nah, kita dengarkan kalau di evap ada suara gemericik, berarti kompresor sudah hidup. Nah, ini kompresor sudah hidup, pekerjaan sudah selesai, dan kulkas kita tutup. Baik, demikian tadi tutorial tentang kulkas LG 1 pintu dengan keluhan tidak dingin, yang mana kerusakan disebabkan oleh termostat. Akhir kata dari saya, salam teknisi. Bersama TEI, mari kita perat persahabatan sesama teknisi.